Salah mengenali jenis kulit bisa bikin salah beli produk skincare dan berakibat fatal kulit jadi iritasi, jerawatan, dan breakout parah. Di video kali ini aku akan jelasin 2 cara untuk mengenali jenis kulit. Tapi sebelum lupa nih, karena dunia skincare itu selalu berkembang, biar kamu nggak ketinggalan update info, jangan lupa subscribe biar selalu update info cara dapetin kulit yang sehat dan glowing. Oke, cara yang pertama, ini cara yang paling mudah, paling aman, dan tingkat kesalahannya jauh lebih rendah, yaitu dengan konsultasi ke dokter. Bukan promosi ya. Tapi kenapa sih harus ke dokter? Karena memang dokter itu yang pertama udah paham ilmunya, kemudian yang kedua jam terbangnya juga udah tinggi. Meskipun baru, anggaplah mungkin baru lulus dokter ya, tapi jangan salah, kita 2 tahun itu jadi koas itu langsung handle pasien, langsung hands on, jadi dapat banyak pengalaman di situ. Apalagi kalau sudah dokter yang berpengalaman bertahun-tahun praktek di dunia kecantikan, di dunia estetika, hasil pemeriksaannya akan jauh lebih akurat dong dibandingkan kalau misalkan kita yang masih awam melakukan pemeriksaan jenis kulit secara mandiri atau dilakukan sendiri di rumah. Selain hasilnya lebih akurat, kamu juga bisa sekalian konsultasi skincare apa yang kira-kira cocok untuk dipakai sesuai dengan jenis kulit dan permasalahan kulit yang lagi kamu hadapi. Ada 3 tips kalau kamu mau konsultasi ke dokter. Yang pertama, jangan pakai makeup tebal ya. Jadi cukup pakai sunscreen aja, dan kalau misalkan perlu pakai moisturizer atau mungkin bedak tabur. Jadi saat pemeriksaan kondisi kulit itu nggak sedang tertutup makeup. Yang kedua, jangan lupa bawa skincare atau kosmetik apa aja yang saat ini sedang kamu pakai. Karena skincare sekarang itu kan udah banyak banget, jumlahnya itu sudah ribuan kali ya. Dan misalkan kita hanya nyebutin merek, belum tentu dokter yang tempat kamu konsultasi itu paham apa komposisinya. Jadi lebih amannya, lebih enaknya sih kamu bawa aja skincare yang kamu pakai sekarang. Yang ketiga, be honest. Jadi harus benar-benar jujur perawatan apa aja yang udah kamu lakukan sekarang. Kalau emang pernah pakai krim yang abal-abal, Nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk cerita, karena memang itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan kulit kamu saat ini. Jadi jujur aja deh apa perawatan yang udah pernah kamu jalani. Misalkan kamu lagi ngalamin flek hitam, kamu jarang atau bahkan nggak pernah pakai sunscreen, itu juga semuanya harus kamu sampaikan secara jujur ke dokter. Kenapa? Biar dokter bisa kasih advice yang terbaik sesuai kebutuhan kulit kamu saat ini. Oke, cara yang kedua itu pemeriksaan jenis kulit secara mandiri atau bisa kamu kerjakan sendiri di rumah. Yang perlu kamu siapkan bahan-bahannya, yang pertama bisa pakai kertas minyak, kemudian tisu, jangan lupa sabun wajah. Nah, khusus sabun wajah ini pilih sabun wajah yang bisa membersihkan kotoran, minyak berlebih, sisa make up, tapi nggak sampai bikin kering banget, apalagi ngerusak skin barrier. Berikutnya handuk. Handuk juga dipilih handuknya yang lembut ya, jangan yang terlalu kasar buat kulit wajah. Dan ini tahapan-tahapannya untuk mengenali jenis kulit secara mandiri di rumah. Pastikan pakai sabun wajah yang lembut dan gak ngerusak skin barrier. Ambil sedikit, terus gunakan di wajah. Nah, kalau ini karena video tutorial aku masih pakai jilbab. Terus terang kalau bersihin muka akan lebih enak kalau nggak pakai jilbab ya. Terus keringkan wajah dengan handuk, cukup di tap-tap aja, ditempel-tempel aja, jangan digosok-gosok, apalagi ditarik-tarik handuknya di wajah. Setelah itu, diamkan sekitar 30 menit sampai maksimal 1 jam tanpa kamu pakai apapun. Nggak pakai sunscreen, nggak pakai moisturizer, serum, pokoknya nggak pakai skincare apapun. Sambil nunggu 30 menit, bisa kita siapin kertas minyaknya atau tisunya. Ini kita potong, karena mukaku bisa dibilang imut, nggak boleh protes. Jadi ini aku potongnya agak kecil-kecil. Dan jangan lupa yang tisu itu kita pakainya 1 lapis aja ya.
Setelah 30 menit langsung ini tadi udah dipotong, atau yang mau pakai kertas tisu juga boleh. Masing-masing ditempel satu di dahi. Kemudian di hidung. Sambil ditekan pelan-pelan aja ya. Terus di pipi. Mungkin akan lebih enak kalau misalkan nggak pakai jilbab, jadi ini nggak kedorong-dorong sama kain hijab. Terus satu lagi di dagu. Ini tadi udah Oke, kalau udah bisa langsung dilepas. Di sini nggak begitu kelihatan jelas sih ya minyaknya. Kalau dilihat langsung sih lebih jelas. Bisa juga coba pakai tisu. Cuma kalau pakai tisu ini kurang nempel, kurang nyerap ke minyak kali ya. Memang beda sih teksturnya sama kertas minyak. Jadi kalau untuk mau periksa, kalau emang bener-bener nggak ada kertas minyak, boleh pakai kertas tisu. Nah, gimana hasil interpretasinya atau cara bacanya jenis kulitnya? Itu sebenarnya sangat dipengaruhi juga sih sama pengetahuan kamu tentang jenis kulit. Jadi kadang ada yang ngerasa ini minyaknya banyak banget, padahal sebenarnya normal. Jadi hasil interpretasi ini kalau dilakukan mandiri, dilakukan sendiri, itu hasilnya bisa sangat variatif ke tiap individu. Secara umum, jadi dilihat dalam satu kertas minyak ini, kadar minyaknya ini banyak, sedang, atau justru hanya sedikit. Jadi kalau banyak, dia cenderung kulitnya berminyak. Kemudian kalau yang sedang-sedang, nah itu normal. Kalau yang sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali minyaknya, berarti di bagian kulit itu dia cenderung kering. Terus dari 5 bagian yang kita periksa tadi, kalau semuanya kadar minyaknya ini banyak, itu artinya kulitnya berminyak. Tapi kalau sedang-sedang aja, berarti kulitnya normal. Dan kalau misalkan kadar minyaknya hanya sedikit, bahkan nggak ada, itu artinya jenis kulitnya kering. Atau kalau yang minyaknya banyak hanya di bagian dahi, hidung, dagu, sedangkan di pipi itu kadar minyaknya nggak terlalu banyak, sedang-sedang lah atau mungkin sedikit. Nah itu artinya jenis kulitnya kombinasi. Selain pakai kertas minyak dan kertas tisu, itu sebenarnya kita bisa sih pakai dengan jari kita sendiri. Yang penting dipastikan jari-jari ini udah bersih. Jadi dengan ditempel aja, digeser gini ya. Ini kerasa sih sebenarnya mana yang dia kerasa kering, berminyak. Jadi cukup ditempel aja, digeser perlahan seperti ini. Nah itu biasanya akan kerasa 3, terasa lembab, kemudian terasa agak lengket, atau justru terasa kering bahkan terasa kasar. Nah kalau misalkan lembab dan agak lengket, nah itu biasanya dia jenis kulitnya berminyak. Tapi kalau lembab aja, nggak ada kerasa lengket, nah itu kemungkinan jenis kulitnya normal. Dan kalau yang kerasa kering bahkan kasar, itu artinya jenis kulitnya kering. Selain itu juga bisa kita dengan pakai cara ditempel ke cermin atau kaca. Jadi misalkan kita ada cermin yang agak gede, itu jadi bagian dahi, hidung, kemudian pipi kanan, pipi kiri, dagu itu ditempel ke cermin. Tentunya di titik yang berbeda ya. Nah itu juga bisa dilihat gimana banyaknya kadar minyak yang tertempel di kaca. Cara lainnya lagi itu bisa dengan digores. Jadi kalau bisa kukunya jangan yang kasar sih ya, yang agak panjang. Kalau kuku nih pendek-pendek. Jadi kukunya digores di kulit. Kayak kita kalau misalkan jarang pakai hand body itu digores di tangan itu kan kayak ada putih-putih gitu ya. Nah kalau misalkan ini kulitnya yang terkelupas jadi putih itu dia lebih banyak, berarti lebih cenderung kering. Dengan cara sederhana ini kita bisa nentuin jenis kulit secara mandiri.
Secara umum ada 4 jenis kulit, yaitu kulit normal, berminyak, kering, dan juga kombinasi. Sebenarnya ada pengklasifikasian jenis kulit yang dia lebih detail lagi. Ada jadi 12 jenis kulit, termasuk bagaimana sensitivitasnya terhadap bahan-bahan kosmetik atau skincare tertentu. Tapi itu cara pemeriksaannya rumit banget. So buat kamu yang masih pemula, cukup dengan cara ini untuk bisa nentukan jenis kulitnya sendiri. Kenapa nentuin jenis kulit ini penting banget? Jadi seperti aku jelasin di awal, kalau misalkan nentuin jenis kulit udah salah, otomatis kita beli produk skincare itu juga salah kalau nggak ada konsultasi dulu ke dokter. Contohnya nih ya, biar gampang, kayak aku, ini kulitku kan berjerawat, ini masih ada bekas jerawatnya. Jadi aku hormonal acne yang tiap bulan jerawat itu muncul 1-2, tapi yang muncul kistik dan bekasnya memang agak sulit hilang seperti ini. Nanti akan aku bikinkan sendiri video review khusus. Jadi aku 20 tahun menghadapi hormonal acne yang nggak jarang tipe kistik yang muncul. Tapi alhamdulillah bekasnya bisa hilang. Oke lanjut, jadi kayak ini jerawat. Banyak teman-teman di luar sana yang ngira kalau jerawat itu pasti dialami kulit berminyak. Padahal nggak juga. Nah kayak aku nih ya, kulitku ini kombinasi, yang di bagian T ini normal, sedangkan yang di bagian pipi ini cenderung kering dan juga mengalami jerawat. Bisa bayangkan kan kalau misalkan kulitku yang cenderung kering ini, kemudian aku salah pilih skincare berjerawat yang untuk kulit berminyak, pakai produk itu pasti akan bikin kulitku jadi makin kering, skin barrier rusak, dan itu salah satu penyebab kulit malah jadi breakout parah. So, sebelum beli produk skincare apapun, pastikan kamu sudah mengenali dulu jenis kulitmu. Setelah tahu jenis kulit kita, baru next stepnya mulai perawatan dengan basic skincare. Basic skincare untuk pemula itu apa aja? Udah aku bikinin videonya, bisa langsung dilihat linknya di sini. Jangan buru-buru pengen pakai yang sampai 10 tahap, 20 tahap kayak opa-opa atau uni Korea. Jadi kuatin dulu basic skincare-nya, baru setelah itu kamu bisa bertahap, misalkan pengen di layering, di mixing, baru bisa. Oke, itu dulu videoku kali ini. Kalau teman-teman masih kesulitan untuk menentukan jenis kulit, boleh tanya-tanya, komen di bawah, atau misalkan mau langsung bikin appointment, konsultasi langsung sama aku, bisa klik link di bio yang ada di Instagram aku. Semoga bermanfaat ya, bye-bye.